Kali ini kita akan membahas tentang to be. Kenapa kita tulis M is R di sini? Karena kita akan membahas yang paling dasar dulu, yaitu to be present atau yang masa kini sekarang. Bukan membahas masa lalu maupun masa depan, tapi masih yang paling terkini, paling basicnya. Nah, apa sih to be? Kegunaannya apa dan fungsinya apa? Nanti digunakan pada kalimat apa aja dan siapa aja, dan aturannya seperti apa. Nanti silakan simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kembali lagi, apa itu to be? To be adalah kata kerja bantu auxiliary verb dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk yang pertama menyatakan keberadaan, yang kedua kondisi atau keadaan, yang ketiga identitas atau hubungan antara subjek dan pelengkap. To be tidak memiliki satu bentuk tetap, bentuknya berubah-ubah tergantung dengan pertama subjeknya. Ada I, you, he, she, it, we, they. Ada waktu atau tense-nya. Ada present yaitu sekarang, past itu dulu atau yang sudah kita lalui, future itu untuk yang masa dimana yang kita belum melaluinya atau masa depan. Fungsinya to be itu untuk apa sih kira-kira? Yang pertama, sebagai kata kerja penghubung atau linking verb, menghubungkan subjek dengan pelengkap. Ada noun, adjective atau adverb. Noun itu kata benda, adjective itu kata sifat, sedangkan adverb itu adalah keterangan, kata keterangan ya. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, dan lain-lain. Di sini contoh kalimatnya, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Nah, is ini di sini berarti sebagai adalah. They are happy. Nah, ini menghubungkan antara subjek dengan adjektif atau kata sifat. They sama happy dihubungkan dengan are. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu subjeknya harus dihubungkan dengan linking verb atau to be. Karena di sini they, maka pakainya are. Yang kedua, untuk menyatakan keadaan, menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang ada di tempat atau situasi tertentu. Yang pertama, contoh kalimatnya, he is at home. Dia ada di rumah. Is-nya sebagai linking verb, sebagai penghubung antara to be dengan adverb tempat ya, itu ya, adverb of place atau keterangan tempat. There are two cats in the room. Ada juga keterangan tempatnya. Ada dua kucing, makanya there-nya pakai are. Selanjutnya ada identitas atau hubungan antara subjek dan pelengkap. Yang pertama ada I am William. Jadi subjeknya I, lalu to be-nya am. Untuk to be am itu sangat khusus, digunakan untuk I atau aku atau saya, itu to be-nya khusus am. Jadi dia nggak mau pakai is, nggak mau sama dengan yang lainnya, dia maunya beda. Itu pengecualian dalam bahasa Inggris ya. They are my family. Nah, they-nya ini dihubungkan dengan my family. Karena pakai they, maka to be-nya are. Terus bedanya apa sih? Kalau kita sudah membahas dari tadi fungsinya apa aja, sekarang cara membedakannya gimana sih? Kenapa pakai am? Kenapa pakai is? Kenapa pakai are? Kenapa ada yang bertemu dengan kata benda? Kenapa ada yang bertemu dengan kata sifat? Kenapa ada yang bertemu dengan kata keterangan? Di sini kita akan melihat tabelnya. Pada dasarnya yang membedakan adalah subjek pronounnya ya, atau si subjeknya. Itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu di sini saya sudah menambahkan tabelnya. Siapa yang memakai am, siapa yang memakai is, siapa yang memakai are. Dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa penggunaan
To be, am, is, are itu bisa untuk menyatakan keberadaan maupun menjadi kata penghubung. Tapi menurut saya fungsi utamanya itu adalah menjadi kata penghubung atau linking verb. Ya, intinya sih ngubungin subjek sama si pelengkapnya. Misalnya ada saya itu pintar. Itu kan nggak ada nounnya ya, tidak ada kata bendanya, hanya ada subjek, to be, dan kata sifat. I am smart. Tapi diingat, di sini kita membahas tentang simple present atau kita membahas tentang apa yang sedang kita jalani sekarang. Kalau dalam penerapannya yang paling gampang itu biasanya dalam kebiasaan setiap harinya. Intinya buat ngubungin si subjek sama si pelengkapnya, si subjek sama objek, subjek sama adjektif, subjek sama adverb. Apakah mungkin harus kita bahas satu persatu lebih dalam lagi tentang adjektif atau tentang adverb? Tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut. Oh, mungkin kalian pengen lebih tahu lagi tentang simple present. Oh, mungkin kalian adalah siswa SMA atau SMK yang lupa pelajaran SMP atau SD bahkan ya tentang simple present. Nah, kita nanti bisa bahas di next video ya. Jadi terus support saya. Kalau suka sama video ini silahkan di like, di share sama teman-teman kalian yang masih lupa-lupa ingat tentang pelajaran bahasa Inggris atau yang lagi belajar. Sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tidak terpaut usia, jadi siapa aja bisa belajar. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kita next akan membahas lebih dalam tentang simple present. Kita ingat-ingat lagi, yang masih belajar kita belajar terus, yang lupa-lupa kita mengingat kembali dengan cara yang lebih simple. Tentunya mungkin ada cara yang lebih simpel dari saya, bisa ditulis di kolom komentar. Saya Wonder Aswisnu, see you in the next video.